mempersoalkan terkait dengan penyelenggara negara yang tadinya direksi dan komisaris BUMN itu adalah penyelenggara negara, dinyatakan bukan penyelenggara negara. Organ dan Natara, organ itu ada dua bang, ada pengurus sama ada pengawas. Oke. Nah itu dua-duanya dibilang bukan penyelenggara negara. Bukan penyelenggara negara. Padahal jelas-jelas Danatara itu adalah badan bang. Yang di bawahnya ada dua holding dalam bentuk PT yang membawahi BUMN. Holding satunya holding super holding investasi, satunya super holding operasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membincangkan persoalan terkait dengan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 1 2025, yang kemudian banyak dikaitkan dengan KPK karena bicara terkait dengan penyelenggara negara dan juga terkait dengan kerugian keuangan negara. Dan terkait dengan hal itu kita bicara dengan ahlinya, sohib saya ini, Ketua IM 57, Profesor Lakso Anandito. Profesor ya. Adiknya Bang Novel Baswedan. Lakso, terima kasih waktunya. Saya tahu Lakso dari Bogor menuju ke sini dan hari ini lagi macet sekali di Jakarta. Dan berbicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 2025 terkait dengan BUMN. Ini banyak dibahas di media sosial dan banyak ahli yang bicarakan soal itu karena yang pertama mempersoalkan terkait dengan penyelenggara negara yang tadinya direksi dan komisaris BUMN itu adalah penyelenggara negara, dinyatakan bukan penyelenggara negara. Nah, ini gimana pandangan Lakso terkait itu nih, Ya, jadi sebetulnya Bang ada tiga hal penting ya. Yang diatur di dalam Undang-Undang BUMN yang baru ini. Dan dilihat dari normalnya pun Undang-Undang 1 tahun 2025 berarti kan ini memiliki posisi yang cukup penting mungkin ya, menjadi prioritas, salah satu prioritas pemerintah ya saat ini. Nah jadi ada tiga Bang. Yang satu itu bicara soal penyelenggara negara. Kenapa ini penting Bang? Dulu Abang juga banyak di KPK kan nanganin terkait dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf A huruf B dan lain-lain. Karena kita punya dasar di pasal 11 kan Bang. Di pasal 11 KPK itu memang ada kekhususan bahwa dia hanya bisa menangani terkait dengan penyelenggara negara atau penegak hukum. Jadi memang kalau kita lihat dari adanya klausul itu secara spesifik, ini sebetulnya untuk menghindari adanya pertanggungjawaban oleh KPK Bang. Biar nggak menjadi subjek hukum KPK lah ya. Iya. Karena sebetulnya kalau Kejaksaan Agung, kepolisian kan nggak ada masalah Bang. Dia tetap bisa asalkan pegawai negeri dan bukan penyelenggara negara tidak jadi masalah. Tapi KPK memang harus penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah dalam konteks itulah ketentuan pasal 11 itu menjadi salah satu hal penting yang perlu kita soroti untuk bisa melihat motif revisi Undang-Undang BUMN ini secara komprehensif. Nah dalam konteks yang pertama ini Bang, kalau saya lihat ketentuan itu bisa kita lihat pertama terkait dengan Danatara ada di pasal 3X Bang. Bahwa organ Danatara, organ itu ada dua Bang, ada pengurus sama ada pengawas. Nah itu dua-duanya dibilang bukan penyelenggara negara. Padahal jelas-jelas Danatara itu adalah badan Bang. Yang di bawahnya ada dua holding dalam bentuk PT yang membawahi BUMN. Holding satunya holding super holding investasi, satunya super holding operasional. Bentuknya PT nih Bang bawahnya, tapi dia badan sebetulnya. Nah ini sebetulnya keanehan saya juga, ada badan yang pengurusnya itu bukan merupakan penyelenggara negara. Badan negara. Lembaga strategis masuknya harusnya ya. Betul. Undang-Undang 2899 kan ya. Betul. Nah lebih lanjut lagi ketentuan mengenai klausul terkait dengan direksinya Bang, itu ada di pasal 9G Bang. Di 9G dikatakan bahwa direksi BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Menjadi persoalan karena sebetulnya kalau
dulu diskusi sama abang kan ada asas lex spesialis sistematis bang. Dimana ketika ada dua undang-undang, dalam hal ini undang-undang lain adalah Undang-Undang 28 tahun 99 bang. Penyelenggara negara bebas KKN pasal 2 masih memasukkan BUMN itu sebagai direksi BUMN sebagai penyelenggara negara. Gak ada perubahan lah ya. Gak ada perubahan. Jangan-jangan habis kita bicara dirubah nih. Itu dia bang. Habis kita podcast jangan-jangan diubah. Nah jadi kalau saya lihat Bang Novel itu memang harusnya tidak ada pertanyaan bagi KPK untuk tetap bisa menangani. Walaupun Bang menjadi satu catatan penting apabila situasi ini dibiarkan itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ada kemungkinan ada upaya-upaya untuk melakukan pra-peradilan dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, persoalan nomor 2 Bang Novel itu kaitan dengan kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara itu sebelum bicara kerugian keuangan negara, kita ngomong yang soal penyelenggaraan negara dulu nih, biar pembahasannya lebih. Kalau bicara terkait dengan penyelenggaraan negara, saya tuh melihat tadi yang Lakso sampaikan ya bahwa kepentingannya memang tidak masuk dalam subjek hukum KPK. Saya belum memikirkan ada peluang lain nggak kira-kira konsekuensi dengan adanya pasal tadi itu, dengan ada perubahan tadi. Saya khawatir kenapa kok itu dijadikan persoalan di tengah-tengah hari ini kita bicara KPK-nya sedang tidak terlalu ditakuti lah gitu kurang lebih, nggak seperti yang awal-awal dulu ya. Dan ini tentu menjadi persoalan ketika KPK-nya cukup kuat sehingga penegakan hukumnya akan lebih optimal. Kalau KPK-nya nggak terlalu banyak menangani perkara ya relatif aman-aman aja gitu. Tapi kan faktanya KPK yang paling sering OTT. Saya khawatir itu yang dijadikan kekhawatiran ya. Kalau OTT itu biasanya fakta-faktanya dapat semuanya. Fakta-faktanya real, maksudnya sangat baru lah gitu. Beda dengan bukti yang sedang dicari ya. Tapi yang bukti yang didapat dalam OTT kan bukti yang sangat susah untuk dibantah lah gitu. Kira-kira Lakso punya perspektif lain nggak? Kira-kira resiko apa sih yang dihindari lah dengan adanya penyelenggara negara itu disebut bukan penyelenggara negara. Resiko-resiko apa lagi kira-kira So? Saya lebih mengarah pada statement yang mendukung pernyataan Bang Novel sebelumnya ya, terkait dengan operasi tangkap tangan. Jadi memang secara general Bang, KPK itu kan kita nggak tahu lah, mudah-mudahan dengan kepimpinan baru ini ada perubahan. Lebih bagus iya, tapi sebagus apa itu kan jadi question ya Bang ya, dengan komposisi pimpinan yang sekarang. Nah, tapi yang ingin saya tegaskan Bang, bahwa memang betul Bang, salah satu keunikan KPK adalah operasi tangkap tangan. Dan operasi tangkap tangan ini tidak targeted Bang. Beda dengan case building, itu bisa targeted, mau menarget siapa, mungkin saja bisa dibangun kasusnya. Tapi kalau operasi tangkap tangan kita tidak tahu di ujungnya siapa yang menerima uang dan lain-lain. Berkembangnya sejauh mana dan lain-lain. Nah itu merupakan salah satu hal yang menjadi ketakutan. Jadi saya melihat memang ini ada kombinasi Bang. OTT adalah contoh baik dan selain itu mungkin sebagai tambahan ya, memang karena KPK walaupun kinerjanya terus menurun, tapi kan kita masih melihat bahwa ada penyidik-penyidik, salah satunya yang kita advokasi bersama kan Bang, yang berupaya untuk tetap bekerja secara lurus. Nah mungkin kelurusan ini Bang, yang menjadi salah satu ketakutan. Tapi menurut saya sebetulnya harusnya jangan takut ya Bang. Karena dengan adanya penanganan oleh KPK, kalau KPK-nya benar, malah menimbulkan kepastian hukum Bang. Karena kan KPK kan harusnya tidak main uang, tidak main pengaruh dan lain-lain ya Bang ya. Ya harusnya malah bisa lebih menimbulkan kepastian hukum dalam bidang bisnis, termasuk buat BUMN. Harusnya, apalagi Pak Prabowo kan akan menggelontorkan uang yang sangat besar untuk dana tara dan akan menjadi part of aksi strategis yang akan turunkan lagi dalam holding yang ada dua itu. Lebih lanjut lagi ke BUMN yang bawah. Oke. Bicara terkait dengan bukan penyelenggara negara, tadi kan Lakso di awal sampaikan bahwa mestinya KPK tidak perlu khawatir lah, tetap menjalankan itu dan
sepanjang Undang-Undang 2899 tidak diubah. Karena kalau kita bicara Undang-Undang 2899 kan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Artinya bicara penyelenggara negara ya undang-undangnya Undang-Undang 28 itulah gitu. Betul. Definisi itu nggak diubah gitu. Ketika dibuat di BUMN ini tentunya kan menjadi perdebatan ya. Tentunya orang yang akan kena perkara akan menggunakan pasal ini untuk mengelak lah gitu kurang lebih. Tetapi ketika menjalankan proses itu kan ada kemungkinan banyak tadi perlawanan, gugatan dan lain-lain. Dari kira-kira dari akademisi atau para aktivis melihat permasalahan ini kan tentunya kita prihatin ya, kok ada pasal yang kontradiktif seperti ini. Dan saya nggak ngerti apakah definisi penyelenggara negara dalam BUMN ini pernah diuji materi di MK, saya nggak ngerti apakah itu pernah atau tidak, tapi mungkin langsung bisa jelaskan. Dan kira-kira terkait dengan hal ini, lagi-lagi kita dihadapkan dengan produk undang-undang, tentunya produknya legislatif nih di DPR. Kok sampai ada yang kontradiktif seperti ini gitu. Apakah nggak dibaca atau seperti apa? Kira-kira peluangnya untuk ngajukan ke MK untuk melakukan upaya agar sistem hukum kita ini rapi, jelas, dan jangan sampai kemudian ada poin-poin tertentu di undang-undang itu yang dimaksudkan untuk suatu tujuan-tujuan yang ya tujuan-tujuan tertentu lah. Saya khawatir kalau upaya hanya untuk menghindari atau karena Direksi BUMN takut mungkin ya kan hal itu kan mungkin saja terjadi. Itu kan nggak tepat lah menurut saya. Kira-kira langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan dan sepenting apa kira-kira Ya, jadi sebetulnya saya malah melihat Bang, dengan adanya dua aturan yang saat ini berjalan, itu dari sisi soalnya kan sebetulnya kalau kita bicara bisnis itu kan soal ekspektasi Bang. Oke. Ekspektasi atas kondisi environment ya, kondisi ekonomi, kondisi penegakan hukum, kondisi sosial dan lain-lain. Yeah. Nah, saya malah melihat dengan adanya klausul itu di Undang-Undang BUMN, itu malah menimbulkan ketidakpastian Bang. Kenapa? Okay. Karena tadi yang Abang bilang, misalnya saat ini sudah ada yang jalan Bang, satu uji materi, dan saya nggak tahu, saya dengar katanya ada teman-teman koalisi masyarakat sipil yang akan mengajukan juga. Bayangkan Bang, ketika nanti pada saat ini sudah berjalan, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa masuk, itu akan semakin memperkuat Bang. Iya. Bahwa memang mereka adalah penyelenggara negara. Jadi direksi BUMN malah dihadapkan dalam posisi yang sulit Bang. Saya harus ikut yang mana? Terus yang kedua Bang, saya melihat bahwa dalam praktek hukum Indonesia itu ada saat-saat di mana itu soal goodwill Bang. Atau iktikat baik, atau bahkan political will, keinginan politik. Kita bisa lihat contohnya gini Bang, tahun 2006 itu kita tahu bersama bahwa definisi dari melawan hukum di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dibatasi pada melawan hukum secara formil. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Bu Sinta almarhum, dia melakukan penelitian terkait dengan sifat melawan hukum. Itu kita menemukan Bang, Mahkamah Agung pasca putusan itu masih banyak mengadopsi sifat melawan hukum material di dalam putusan-putusan terkait dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya apa Bang? Makanya saya tadi lebih menekankan pada goodwill. Intinya kalau KPK tetap melakukan proses penegakan hukum, kejaksaan tetap melakukan proses penegakan hukum, biarkan Mahkamah Agung yang akan menilai nanti. Dan itu sebetulnya akan menjadi referensi bagi bentuk kepastian hukum yang ada. Karena kalau tanpa adanya kepastian hukum ini, saya malah melihat kasihan juga teman-teman di BUMN, nggak ada kepastian Bang. Jadi sebetulnya kita harus ikut yang mana nih? Saya harus lapor LHKPN atau tidak lapor LHKPN? Ya ada konsekuensi itu juga. Itu pada yang paling simpel ya Bang. Betul. Kalau tidak, bagaimana? Kalau lapor bagaimana? Nah, jadi saya melihat bahwa ada dua sisi Bang. Satu sisi yang betul Abang bilang, putusan Mahkamah Konstitusi bisa bicara apapun. Yang kedua, even ada atau tidak pun putusan Bang. Selama ini banyak ketika legislasi bertentangan atau ditafsirkan ulang dan lain-lain, banyak semua itu tergantung dari soal implementasi oleh penegak hukum itu sendiri. Jadi ya kita lihat aja bagaimana Mabes Polri, bagaimana Kejaksaan Agung, bagaimana KPK dalam menyikapi. Kalau mereka tetap jalan ya sebetulnya ya sudah, berarti situasinya sama saja gitu. Ya, menarik sekali ya.
kalau bicara terkait dengan penyelenggara negara, berarti ada kewajiban tadi LKPN juga ya. Saya baru ingat tuh. Gratifikasi pelaporannya ada kaitan situ juga ya. Dan tentunya terkait dengan subjek hukum KPK atau bukan gitu. Ini menjadi menarik ya. Dan justru ketika ada aturan yang dibuat dualisme seperti ini akan menjadi persoalan. Dan menurut saya yang salah satu hal yang penting adalah membiarkan atau legislatif membiarkan adanya dua atau sengaja bukan membiarkan tapi sengaja mengambil langkah yang bertentangan dengan undang-undang yang lain. Ini kan sebetulnya masalah lah gitu ya. Masa sih mau buat masalah gitu ya. Ini menurut saya yang memang mesti harus diambil ya. Dan saya sepakat tadi mestinya KPK tangani saja terkait dengan itu, toh juga undang-undangnya 2899 nggak diubah gitu. Dan semoga juga nanti ada yang gugat ke MK ya agar ya menjadi pembelajaran juga untuk legislatif di kita, jangan sampai kemudian membuat produk undang-undang yang malah bertentangan satu sama lain ya. Nah terkait yang kedua nih Mbak Lakso, terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah silakan So, tadi yang sampaikan. Jadi ini yang kedua ini sebetulnya kaitan dengan penggunaan pasal 2 Bang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana pasal 2 itu kan bunyinya kira-kira ada 3 unsur penting kan Bang, setiap orang. Yang kedua melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Yang ketiga, unsur ketiga adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara. Nah, keuangan negara inilah yang menjadi salah satu titik. Kita tidak menafikan Bang, dalam prakteknya memang terkadang penggunaan pasal 2 itu digunakan secara tidak tepat. Saya sebagai penegak hukum, junior abang di KPK, dan abang pun pasti melihat bahwa ada kadang-kadang digunakan pasal 2 ini untuk yang tidak tepat lah. Saya nggak usah menyebutkan siapa yang menggunakan, tapi intinya kadang-kadang tidak tepat. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya klausul yang ada di undang-undang BUMN 4B contohnya ya, yang menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN bukan merupakan kerugian atau keuntungan negara, itu kan Bang kira-kira. Nah, itu sebetulnya untuk menghindari klausul yang ada di pasal 2 ini, pertanggungjawaban ini. Nah, sebetulnya kalau saya lihat Bang Novel, ini pun sebetulnya kontradiktif. Khususnya kalau kita melihat ketentuan yang ada ya, di mana sebetulnya BPK itu masih mempunyai kewenangan untuk melakukan proses audit dan netara dan lain-lain. Oh, masih berwenang, bukan enggak lagi setelah itu ya? Berwenang Bang. Masih berwenang. Nah, jadi gimana? Padahal BPK dia hanya melakukan proses audit terhadap keuangan negara. Ini kan ada satu dualisme. Yang kedua, kita bisa melihat di ketentuan 2 ya, Undang-Undang Keuangan Negara masih memasukkan BUMN sebagai salah satu kekayaan negara yang dipisahkan tetapi masih lingkup dalam keuangan negara. Jadi ya sama saja Bang kalau saya lihat secara sistematis ini ada potensi dualisme juga, dan saya pikir nggak ada masalah Bang untuk bisa ditetapkan karena regulasi lain masih berlaku. Dan kita harus ingat juga ada sudah edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 yang mengatakan bahwa yang masuk dalam keuangan negara itu adalah yang menggunakan fasilitas negara, berasal dari APBD atau APBN, dan yang ketiga berasal dari duitnya BUMN atau BUMD. Itu ada di surat edaran Mahkamah Agung. Jadi artinya masih ada dualisme. Dan kalaupun Bang, kita taruhlah skenario, keuangan negara nggak dipakai. Harus diingat juga Bang, di pasal 2 itu ada perekonomian negara Bang. Kejaksaan Agung secara progresif sudah pernah menerapkan kerugian perekonomian negara di dalam kasus-kasus mereka. Contohnya soal kasus kalau saya tidak salah itu impor tekstil dan lain-lain. Nah, jadi artinya sebetulnya ada alternatif lain nih selain kerugian keuangan negara. Itu ada soal kerugian perekonomian negara Bang yang bisa diterapkan. Dan kalau kita bicara lagi soal sejarah Bang, di tahun 57 pada saat pasal 2 dibentuk, itu kan kabinetnya Juanda ya Bang. Itu saat kita nasionalisasi aset besar-besaran. Saat itu di
Indonesia dari Belanda. Nah, pada saat itu orang-orang Indonesia ada beberapa yang nyolong. Jadi memang pasal itu digunakan untuk badan usaha Bang sebetulnya negara. Tujuannya untuk itu awalnya supaya nggak nyolong. Tapi tentunya ya janganlah orang melakukan kesalahan administrasi dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jadi saya melihat seperti itu Bang untuk persoalan yang kedua. Ya memang saya beberapa kali mendengar lah diskusi soal pasal 2, pasal 3 itu ya, kerugian keuangan negara yang kemudian dikhawatirkan orang melakukan kesalahan administrasi, kerugian bisnis, kemudian dipidana. Padahal itu salah, jelas itu salah. Tapi ruang itu dipakai untuk kriminalisasi, untuk menjadi ajang korupsi dalam penanganan kasus korupsi gitu kan. Itu ada dan mestinya fokus di perbaikan di sektor itu, bukan terus mengubah persepsi yang justru membuat tafsirnya macam-macam. Contohnya nih, saya seringkali mendengar orang awam, bukan orang hukum yang bicara, badan usaha milik negara nih. Tapi begitu rugi, yang rugi bukan negara. Gimana ceritanya nih? Ini kan agak aneh gitu, nggak masuk akal. Secara terminologi awam saja itu masalah. Kalau begitu namanya jangan BUMN dong, namanya gantilah apa kayak gitu. Itu saya pikir betul juga yang dia bilang, orang awam aja berpikir begitu. Belum lagi saya tadi coba membaca ada putusan MK katanya yang kalau nggak salah nomor 48 dan 62 tahun 2014 yang di situ menegaskan bahwa keuangan BUMN itu walaupun kekayaan negara yang dipisahkan itu masuk dalam ruang lingkup rezim keuangan negara. Ini juga menjadi hal-hal yang mestinya harus dipertimbangkan dalam membuat pembahasan dalam undang-undang gitu ya soalnya. Dan khawatirnya kemudian ketika itu tidak menjadi ruang lingkup dalam kerugian keuangan negara, maka jangkauan dalam konteks ketika ada pelanggaran atau penyimpangan atau fraud itu untuk bisa dilakukan penanganan hukum secara yang efektif, maksudnya penegakan hukum pidana, itu akan menjadi agak lebih lemah gitu ya, dibanding dengan ketika dengan terminologi korupsi, ruang lingkup korupsi, maka banyak penegak hukum yang bisa menjangkau. Harapannya bukan berarti agar orang itu ketangkep, tapi jangan berbuat jahat gitu kan Sok ya. Kurang lebih seperti itu. Tadi yang ketiga apa Sok? Yang ketiga sebetulnya ada kaitannya sama yang kedua Bang. Sebetulnya salah satu ukuran yang sudah banyak dielaborasi di pengadilan Bang, untuk mengukur apakah perbuatan yang dilakukan itu melawan hukumnya memang untuk tujuan memperkaya dan lain-lain. Itu adalah soal business judgment rule. Mungkin kalau ditanya Bang, masa negatif terus, undang-undang BUMN yang baru ini positifnya apa? Sebetulnya positifnya Bang, dia mengakui secara tegas soal business judgment rule. Itu baik di level Danatara dan yang lebih unik lagi dia melakukan pembedaan Bang antara business judgment rule yang awalnya memang di sejarahnya di Amerika di Louisiana itu hanya untuk direksi, ada juga business judgment rule untuk komisaris Bang di undang-undang itu. Jadi sebetulnya itu kita jadinya ada ukuran harusnya Bang kalau menurut saya ukuran business judgment rule inilah yang dikontekstualisasikan secara tepat dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bukan malah menghindari pertanggungjawaban dengan menghapuskan soal kerugian keuangan negara dan lain-lain. Karena secara gampang Bang, mau kita berlari kemanapun, selama tidak ada perubahan undang-undang, tipikor, tidak ada perubahan undang-undang penyelenggaraan negara bebas KKN, undang-undang yang terkait lainnya ya termasuk semua akan tetap kena Bang. Jadi akan sangat bagus ketika malah mindset yang dibangun di BUMN ini kalian harus melakukan upaya preventif dengan apa? Dengan melakukan penerapan standar business judgment rule yang tepat. Sehingga tidak ada putusan-putusan yang dipenuhi nuansa konflik kepentingan, fraud dan lain-lain sesuai dengan 4 standar lah yang diadopsi juga di dalam undang-undang BUMN ini. Jadi saya ingin menyatakan bahwa kalaupun mereka bisa lari dari pertanggungjawaban terkait dengan tindak pidana korupsi, dengan adanya klausul ini sebetulnya secara keperdataan malah semakin kuat Bang pertanggungjawaban mereka secara individu atas kerugian yang dialami oleh BUMN. Nah ini kan harusnya kan mindsetnya tuh jangan lari dari persoalan Bang, tapi malah kita terapkan, mari kita susun standar yang tepat itu apa sih Bang? Untuk bilang bahwa pada saat proses pengambilan keputusan
pengambilan keputusan itu dilakukan oleh prudent, tidak dipengaruhi oleh bribery, tidak dipengaruhi oleh conflict of interest, tidak dipengaruhi oleh trading influence dan lain-lain. Itu sebab kuncinya. Menarik itu. Dan saya terkait dengan masalah kerugian keuangan negara ini pernah diuji materi beberapa waktu yang lalu ya, dan ditolak kan nggak salah ya. Ditolak. Saya ingat saya seperti itu. Dan memang idealnya adalah bagaimana praktek pengelolaan ya, manajemen dan segala macam yang dilakukan di BUMN itu betul-betul didorong agar ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah praktek korupsi ya. Betul. Karena kita bicara begitu karena kita tahu belakangan ini praktek korupsi lagi banyak-banyaknya. Bahkan sekitar 2-3 tahun yang lalu ada saya kaget ya ketika Kejaksaan mengumumkan ada salah satu BUMN konstruksi itu ada 2,5 triliun fiktif. Bayangkan, itu kan kaget ya, wow luar biasa ini. Dan ada beberapa lagi yang lain. Artinya di tengah-tengah informasi atau fakta-fakta yang banyak terungkap di media maupun di persidangan soal praktek korupsi di BUMN yang masih diyakini banyak ya dan lebih besar bahkan. Ini kemudian ada kebijakan seperti itu dengan dalam undang-undang BUMN. Maka itu sangat prihatin kita kan melihat persoalan itu. Dan tentunya dalam pandangan saya begini ketika dikhawatirkan adanya kriminalisasi, ada penanganan kasus korupsi yang bernuansa korupsi gitu ya, memeras. Penanganan korupsi bernuansa korupsi. Jadi kan banyak tuh penegak hukum yang justru menangani korupsi tapi kemudian malah meras, terima suap dan nakut-nakuti. Itu kan masih banyak praktek-praktek itu. Harusnya sektor itu yang dibenahi. Sejak awal saya selalu mengatakan bahwa pembenahan atau pemberantasan korupsi di sektor penegak hukum itu menjadi hal penting menurut saya. Karena kalau itu dilakukan mungkin bisa jadi perdebatan soal isu itu nggak terjadi lagi. Atau orang sengaja berlindung di perdebatan itu yang dia sebetulnya ada perbuatan korupsi yang sudah direncanakan. Hal-hal begitu. Tapi kalau terkait dengan tadi bagaimana sih kalau kita kemudian ingin mendorong agar penegakan hukum atau pemberantasan korupsi dilakukan terlebih dahulu di penegak hukum. Itu Lakso punya masukan atau pendapat apa? Iya. Jadi kalau saya lihat sejarah Bang, itu saya coba yang saya tahu ya Bang ya. Misalnya di Swedia Bang, tempat saya sekolah. Itu kan pasca revolusi 1809 Bang. Itu ada satu hal yang mereka lakukan secara signifikan untuk mengubah culture, bukan hanya mempengaruhi dunia penegakan hukum saja, tapi menjadikan Swedia menjadi salah satu negara yang kalau Francis Fukuyama bilang Skandinavia itu kan another level Bang, di atas negara kesejahteraan biasa. Gitu. Nah itu yang dibenahi ya tadi Abah bilang, yaitu salah satu hasil dari revolusi itu adalah mereka fokus di sektor pengadilan. Jadi simpelnya sektor lain oke lah. Tapi kalau pengadilannya bersih, itu bisa itu akan menjadi enabling factors untuk sektor-sektor lainnya Bang. Jadi memang saya setuju. Dan saya hari ini baca juga misalnya di Finlandia Bang, itu tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisiannya tinggi sekali Bang. Nah itu menunjukkan bahwa memang tidak terjadi sehari dua hari Bang, tapi merupakan proses gradual perbaikan yang harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi memang saya setuju bahwa sebetulnya banyak persoalan akan selesai ketika penegakan hukumnya beres. Pertanyaan selanjutnya, penegak hukum mana yang mau dibereskan terlebih dahulu? Itu sering saling tunjuk gitu. Mana yang duluan? Ayam dan telur Bang. Tapi kalau menurut saya sih harusnya bersamaan ya Bang ya. Proses di antara sekarang kan sebetulnya menemukan momentumnya Bang. Kita ngelihat kemarin ada kasus suap ya, melibatkan hakim, dan sebetulnya itu bisa menjadi salah satu momentum juga untuk perbaikan misalnya Mahkamah Agung. Dan tidak menutup kemungkinan juga perbaikan di sektor lain termasuk kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung. Tapi sebetulnya kalau lihat momentum sih ya harusnya institusi-institusi ini berjalan bersamaan sih Bang untuk perbaikan. Dan kunci untuk perbaikan sektor penegakan hukum itu saya sih melihat ada di Pak Prabowo Subianto Bang sebagai presiden. Karena bagaimanapun Panglima yang harus memimpin reform itu adalah presiden. Saya setuju sekali itu
bahwa ketika kita bicara pemberantasan korupsi, yang harus paling bertanggung jawab untuk menegakkan atau melaksanakan itu ya harus presiden. Karena kalau kita bicara KPK, bicara Polri, bicara kejaksaan, ya mereka semua alatnya sebagian dan tidak serta-merta melaksanakan secara keseluruhan. Nah, pertanyaan terakhir ini, dalam pandangan saya, kita sering baca di berita kasus-kasus besar ditangani, kasus-kasus korupsi maksud saya, itu besar-besar ditangani belakangan ini. Tapi saya belum melihat ada satu kasus yang ditangani secara tuntas. Tuntas dalam hal ini artinya apa? Aktor intelektualnya disentuh, penanganan perkaranya menyeluruh, ya. Pengembalian kerugian keuangan negaranya betul-betul optimal. Karena kan bisa jadi nggak mungkin semuanya, karena ada hal-hal lain yang kemudian nggak terelakkan menjadi kerugian. Tapi paling nggak optimal. Itu pendapat saya gitu. Ketika saya beberapa kali bicara sama kawan, saya bicara begitu. Tapi jangan-jangan pendapat saya salah gitu. Menurut Lakso gimana pandangannya? Iya sama Bang. Maksudnya saya sepandangan dengan Abang. Karena memang saya melihat bahwa salah satu Bang yang membuat dulu KPK yang dulu ya Bang. Ya. Version zaman dulu. Itu ditakuti sebelum adalah. TWK lah ya. Iya mencoba untuk menyasar aktor intelektualnya Bang. Iya. Jadi siapa yang paling terlibat di kasus ini? Saya sih sebetulnya ingin menekankan pesan ini Bang. Saya tanpa menunjuk salah satu penegak hukum ya. Tapi memang sebaiknya proses penegakan hukum itu bukan hanya menjadi jalan untuk pergantian kekuasaan yang memegang sektor itu Bang. Iya. Tapi memang kalau memang serius penegakan hukum harusnya memang sampai dong ke ultimate beneficial owner-nya siapa. Menarik tuh. Penerima manfaat utamanya siapa. Nah itu yang harus dituntaskan. Karena memang jangan sampai juga publik dibuat bingung Bang. Dengan jumlah-jumlah yang fantastis ya. Atau dengan kasus-kasus yang awal yang bombastis. Tapi ujungnya tidak terselesaikan sebetulnya siapa penerima manfaat utama atau ultimate beneficial owner dari transaksi-transaksi itu. Nah menurut saya salah satu hal yang bisa direbut ya quote and quote oleh KPK di momentum ini adalah soal itu Bang. Iya. Coba KPK bisa nggak kembali lagi untuk mencontohkan kepada penegak hukum lain bahwa penegakan hukum bisa dilakukan secara tuntas. Kayak dulu Abang nanganin IKTP kan sampai ke siapa sih sebetulnya pengendali utamanya di Senayan. Itu saya itu Bang. Jadi sampai betul-betul dapat juga aktor intelektualnya ya kan. Iya, aktor intelektualnya siapa? Itu sebetulnya yang paling penting Bang untuk bisa mengatasi korupsi. Dan bicara mengenai strategi mau operasi tangkap tangan, case building dan lain-lain, itu harusnya menjadi prioritas Bang. Oke, menarik sekali. Saya tentunya berharap suatu hari Lakso jadi jaksa agung gitu ya, atau ketua KPK. Jauh Bang. Kita berharap negeri ini betul-betul bisa menjadi harapan untuk tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Amin. Karena kalau penegak hukumnya bermasalah, penegak hukumnya malah menjadi bagian dari praktek-praktek korupsi itu sendiri, tentu kita prihatin dampaknya kemana-mana. Tadi Lakso mencontohkan bagaimana negara-negara yang luar biasa seperti Finlandia, Swedia dan banyak negara lain yang kemudian berdampak yang begitu luar biasa kepada masyarakat. Nah, tentu kita harus yakin Indonesia akan mencapai itu. Amin Bang. Dan kita harus mendorong dan bersama-sama untuk bisa mengikhtiarkan untuk bisa terjadi hal yang terbaik ya Lakso. Terima kasih Lakso. Semoga bincang-bincang bermanfaat. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.